Sahabat Bawaslu, hari ini saya akan melakukan penelusuran terhadap pelanggaran kinerja yang dilakukan oleh pengawas pemilu serta bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh Bawaslu. Pengawas bukan malaikat. Pengawas bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan. Berdasarkan dokumen yang kami miliki, terdapat sejumlah pelanggaran kinerja yang dilakukan. Ikuti saya dalam investigasi untuk melakukan konfirmasi kepada sejumlah pihak yang berwenang. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Siang, silakan. Bu. Dari beberapa dokumen yang kami temukan itu banyak terdapat pelanggaran kinerja yang dilakukan. Nah, itu bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan? Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Bawaslu. Yang pertama biasanya kita melakukan edukasi, kita menyampaikan dulu apa yang menjadi tupoksi dari pengawas, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Setelah edukasi itu biasanya kita selalu mensosialisasikan. Maksudnya itu kita mengingatkan kepada jajaran pengawas itu berkali-kali diingatkan ketika kita monef. Lalu adakah pembinaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota, Bu? Biasanya kalau misalnya ada pelanggaran itu kita langsung memanggil yang baik itu yang melaporkan atau yang melaporkan maupun yang dilaporkan. Apa sih yang bertanggung jawab di Bawaslu Kota baik internal maupun eksternal? Yang bertanggung jawab tentunya semuanya, tapi secara norma hukum kan harus ada hitam di atas putih, yang tanda tangannya tentu Pak Ketua biasanya menyampaikan gitu. Tapi semuanya itu atas kesepakatan bersama, diskusi bersama. Begitu juga dengan internal kantor ya, maksudnya kalau misalnya teman-teman sekretariat juga seperti itu. Biasanya yang menyampaikan itu karena korsek atau tanggung jawab terhadap teman-teman sekretariat di dalam, biasanya beliau yang menyampaikan ketika kita pleno. Dari hasil sampaian itu juga nanti kita diskusikan, terus juga kita cari solusi terbaik. Bentuk pembinaannya tentu kita melakukan cross check apakah yang mana ini maksudnya berimbang antara yang kiri dan kanan, harus didengar semua. Terus dari sana, dari hasil pembicaraan itu kita akan melakukan pleno, biasanya pleno bersama para pimpinan yang lain membahas tentang masalah itu. Pembinaan yang dilakukan tentu ada teguran lisan dulu untuk yang awal. Setelah ada teguran lisan ternyata tidak berubah, akan dilakukan teguran secara tertulis, baik itu surat peringatan 1, 2, dan 3, dan ketika yang ketiga masih dilakukan itu akan mendapatkan sanksi berat dari kita. Dan bahkan kalau misalnya ada beberapa kesalahan yang dirasa fatal, tidak harus mendapatkan peringatan 1 dan 2, itu akan langsung diberikan sanksi tegas. Lalu Bu, bagaimana strategi pembinaan yang dilakukan di lingkungan sekretariat? Jadi dalam membina teman-teman sekretariat, strategi yang dilakukan tentunya dengan merangkul teman-teman semua. Lalu ketika mengawali sebuah kegiatan, di awal tahun biasanya kita kumpul dulu, kita ngobrol, pembinaan yang dilakukan secara kekeluargaan. Kami para pimpinan menyampaikan apa yang kami inginkan dan kami mendengar apa yang diinginkan oleh teman-teman staf dan sebagainya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Mari silakan duduk. Dari dokumen yang saya dapatkan itu, Pak, adanya beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran pengawas. Apa saja sih, Pak, jenis pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran pengawas? Yang terjadi di pengawas kita pada saat pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah kemarin yaitu pelanggaran administrasi dan kode etik berdasarkan peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 itu ada salah satu pengawas TPS kita yang diberikan sanksi etik yang melakukan pelanggaran dan Bawaslu Kota Bengkulu memberikan peringatan keras kepada yang bersangkutan di PTPS 04 Kelurahan Kampung Melayu. Seberapa cepat sih Pak tindak lanjut dalam temuan tersebut yang dilakukan oleh Bawaslu? Kalau terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran pengawas itu secepat mungkin, walaupun memang harinya ditentukan berdasarkan penanganan pelanggaran, tetapi yang terjadi di pengawas kita semaksimal mungkin kita selesaikan sebelum waktu yang diatur itu berakhir. Berapa jumlah sanksi etik yang dilakukan oleh pengawas pemilu
baik pemilu dan pilkada 2024? Ada beberapa pada pada pemilu tahun 2024 ada 2, kemudian pada pilkada itu ada sekitar 3, artinya totalnya ada 5 yang dilakukan pembinaan maupun peringatan yang berkaitan dengan kode etik penyelenggara pemilu. Dan apa saja bentuknya itu? Kalau itu menyangkut marwah lembaga atau perilaku yang tidak berkesesuaian dengan aturan perundang-undangan, maka kita lakukan pemecatan sesuai dengan peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tadi. Nah, dari kelima itu ada 1 memang yang kita lakukan pemberhentian secara tetap, langsung kita berikan sanksi pemecatan karena itu menyangkut perilaku dan nama lembaga. Baik Bapak, terima kasih atas konfirmasinya untuk memperjelas dan mempertegas penelusuran yang kami lakukan hari ini. Terima kasih, Pak. sama-sama. Demikian penelusuran yang saya lakukan terhadap pelanggaran dan pembinaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bengkulu.